warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to our podcast. So today kita akan membahas tentang landasan sosiologis dalam pendidikan. Di episode sebelumnya kita telah membahas tentang filosofi pendidikan dan landasan sosiologis pendidikan ini juga tidak kalah penting nih. Jadi teman-teman dengarkan podcast kita ya. Nah, hari ini kita juga bakal membahas tentang makna sekolah, fungsinya sebagai investasi sosial, dan gimana sosiologis itu bisa berpengaruh pada masyarakat. Tapi sebelumnya, kita sambut dulu nih narasumber kita. Ada Kak Arif dan Kak Iza. Okay, how are you guys? I'm fine. Okay, so Kita mulai langsung masuk ke segmen 1. Nah, jadi pembahasan kita ini tentang hakikat sekolah dalam sosiologi pendidikan nih. Nah, kalau dari kacamata sosiologi, sekolah itu sebenarnya punya fungsi apa sih secara sosial? Kalau aku lihat sekolah itu bukan cuma tempat belajar, tapi kayak lebih ke sosial dan instruksi. Jadi tempat orang belajar nilai norma sama budaya. Dari sekolah kita belajar gimana bersikap di ruang publik, gimana berinteraksi, bahkan sekolah sering jadi jalur orang biasa. Oh, iya dampaknya sekolah itu kayak bikin orang-orang punya kapasitas sosial. Jadi orang-orang bisa nanti orangnya di masyarakat, lalu ekspektasi orang lain dan bisa negara. okay, interesting. Saya juga pernah mendengar bahwasannya sekolah itu merupakan investment sosial atau investasi sosial. Nah, menurut kalian nih, apa sih maksud dari investment sosial itu? Jadi gini, pendidikan itu dianggap investasi karena hasilnya tidak instan, tapi dia dalam bentuk jangka yang panjang. Pertama, jelas berkontribusi ke ekonomi karena keterampilan bikin orang lebih produktif. Yang kedua, investasi pendidikan itu lebih besar nilainya dibanding investasi fisik, apalagi di negara berkembang. Ketiga, sekolah itu punya fungsi luas dari teknis ekonomi, sosial kemanusiaan, politis, budaya, sampai dengan pendidikan. Berarti dampaknya itu bukan cuma untuk individu aja ya, tapi untuk masyarakat luas juga. Ya, betul. Kalau kualitas pendidikan naik, efeknya akan bisa langsung terasa ke banyak bidang, kayak ekonomi lebih maju, politik lebih sehat, budaya juga lebih sehat. Jadi kualitas pendidikan itu sangat menentukan ya ekonomi dan bidang-bidang lainnya untuk bisa berkembang juga. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke segmen 2. Pembahasan kita ialah tendensi dan tradisi dalam sosiologi pendidikan. Nah, jadi kita sekarang kan sedikit nih sejarah sosiologi itu. Kalau setahu saya mulainya dari era-era tokoh-tokoh Yunani kayak Aristoteles atau Plato. Tapi sebenarnya itu biasanya dari mana dan hubungannya ke pendidikan itu kayak gimana sih? Gimana sih? Sosiologi itu lahir karena adanya perubahan sosial besar di Eropa. Misalnya evolusi industri, tambah juga pemikiran tokoh-tokoh kayak Plato dan Aristoteles yang ngomongin negara ideal. Ibnu Khaldun dengan teori peradaban, Marx yang bilang pendidikan dipakai kelas penguasa buat kontrol, sampai John Dewey yang lebih demokratis. Pendidikan itu kayak pengalaman. Nah, dari situ muncul cabang namanya sosiologi of education. Ya, intinya ini cabang ilmu yang berusaha mempelajari struktur pendidikan, hakikat di dalamnya, dan bagaimana sekolah sama masyarakat saling sama lain. Oke, jadi saya tadi menyebutkan sosiologi pendidikan atau sociology of education ini. Jadi kapan sih sosiologi pendidikan itu resmi berdiri dan jadi disiplin sendiri seperti yang kita rasakan sekarang? Sekitar awal abad 20, awalnya namanya educational sociology. Terus berkembang jadi sociology of education. Bedanya itu sociology of education ini lebih fokus ke penelitian.
Ruang lingkup banyak seperti hubungan sekolah dengan sistem sosial lainnya, pola interaksi guru dan siswa, dinamika kelas, sampai pengaruh pendidikan ke perilaku individu. Jadi makin jelas ya teman-teman, kalau pendidikan itu nggak bisa dilepasin dari yang namanya konteks hubungan sosial. Dan itu tuh memang meluas masalahnya. Ya betul sekali. Ternyata sosiologi itu memang sangat-sangat erat kaitannya dengan pendidikan, guys. Nah, sekarang kita masuk ke segmen 3. Ini adalah tubuhnya nih, topik pembahasan kita hari ini, yaitu landasan sosiologis pendidikan. Nah, kita kan sudah masuk inti nih. Kira-kira bisa langsung dijelasin nggak nih apa aja poinnya dari landasan sosiologi pendidikan ini? Jadi ada beberapa poin. Pertama, norma kehidupan. Pendidikan itu pasti ngikut sama nilai dan norma masyarakat. Kedua, ada konsep sosial budaya, misalnya kurikulum atau metode belajar. Itu pasti dipengaruhi oleh budaya dan konteksnya sosial kita. Ya, saya lanjut ya. Ada juga yang namanya transmisi sosial budaya. Pendidikan itu kan sebenarnya proses mewariskan pengetahuan nilai sama keterampilan dari generasi ke generasi. Dan jelas, kalau masyarakat berubah, pendidikan juga bakal ikut berubah dari. Oh, contohnya memang gampang banget sih ya. Kayak sekarang ini di era digital, belajar sekarang pun bukan cuma di kelas, tapi bisa belajar dari berbagai platform yang ada. Bahkan ada yang disebut sebagai e-learning. Dan bahkan belajar budaya pun, belajar apapun itu bisa melalui dengan smartphone kita, guys. Exactly. Dan terakhir, pendidikan itu punya peran besar dalam pembangunan. Jadi pendidikan enggak sekadar adaptasi, tapi juga menjadi motor penggerak buat bikin masyarakat lebih maju. Setuju. Jadi jelas banget ya teman-teman. Pendidikan itu bukan cuma urusannya sekolah toh, tapi itu juga urusan pembangunan masyarakat. Kalau pendidikannya maju, masyarakatnya juga terbangun. Tapi kalau pendidikannya jatuh, ya masyarakatnya juga ikut turun. Ya betul. Dari sekolah sebagai institusi sosial seperti yang dijelaskan di segmen sebelumnya, bahwasannya sekolah ini bisa jadi institusi sosial, investasi sosial, dan sejarah lahirnya sosiologi pendidikan itu sampai landasan yang ngebuat pendidikan itu erat kaitannya dengan masyarakat. Nah, betul banget. Jadi semoga teman-teman ini bisa dapat pengetahuan lebih ya dari hasil segmen kita tadi ini. Ya betul banget. Nah, selanjutnya kita masuk ke segmen 4 tentang tujuan sosiologi pendidikan. Nah, Sobat Podcast, tadi kita sudah nih membahas tentang hakikat sosiologi pendidikan. Kita juga telah membahas landasan sosiologi dalam pendidikan. Nah, sekarang kita akan tahu apa sih sebenarnya tujuan dari sosiologi pendidikan itu. Nah, terkadang kita tidak sadar bahwasannya banyak sekali masalah sosial yang telah kita alami, guys, utamanya di lingkungan pendidikan. Jadi disinilah peran sosiologi pendidikan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, betul banget. Sosiologi pendidikan itu bukan cuma sekadar teori, tapi dia juga punya kewajiban dan fungsi nyata untuk membantu kita memahami dan menyelesaikan masalah sosial tersebut. Nah, jadi dari narasumber kita ini siapa yang mau bicara? Kak Iza mungkin ya? Ya, bagaimana tuh? Kalau kita bicara kewajiban, ada 3 hal utama nih. Pertama, menganalisis masalah sosial dalam pendidikan. Misalnya, kenapa masih ada kesenjangan kualitas sekolah antara kota dan desa. Kedua, sosiologi pendidikan juga harus bisa memprediksi masalah yang muncul. Contoh, ketika teknologi makin berkembang, apakah siswa bisa mengaksesnya atau malah ada yang tertinggal. Dan yang ketiga, pendidikan punya kewajiban mengatasi masalah itu, bukan semata masalahnya, tapi juga cari solusi. Misalnya, bagaimana kebijakan pemerintah bisa memperkecil jurang pendidikan tersebut. Jadi intinya kewajiban sosiologi pendidikan itu dia harus baca situasi, memprediksi masalah-masalah di dalamnya untuk kedepannya, dan sekaligus cari solusinya juga nih. Nah, betul sekali. Jadi itu tujuan dari sosiologi pendidikan ya, guys. Sudah disimpulkan sama Ratna tadi. Nah, kita kalau tahu nih apa sih tujuan dari sosiologi pendidikan, kita juga akan tahu nih apa itu fungsi dari sosiologi pendidikan, dan itu akan dibahas oleh siapa nih? Oke, oleh Adit. Silakan. Jadi fungsinya itu
Yang pertama, sosiologi pendidikan membantu pemecahan masalah. Pendidikan jadi kalau ada masalah kayak putus sekolah, diskriminasi, atau kurangnya fasilitas. Nah, misalnya banyak tuh. Ya, Sosiologi pendidikan bisa kasih cara pandang dan solusi. Yang kedua, relevansi sosial. Pendidikan harus nyambung sama kebutuhan masyarakat. Jangan sampai sekolah ngajarin sesuatu yang nggak terpakai dalam kehidupan. betul banget guys. Jadi kalau pendidikan itu relevan, hasilnya juga akan bisa berdampak langsung di kehidupan masyarakat. Ini ada yang terakhir nih. Nah, terakhir, Tradisi budaya. Pendidikan jadi wadah untuk menyatukan berbagai latar belakang budaya dan bahasa, bahkan agama, supaya masyarakat lebih harmonis. Jadi jelas ya. Tadi kan kalau kewajiban sosiologi pendidikan itu untuk membantu situasi, memprediksi masalah, sampai menyelesaikannya. Kalau fungsinya nih, itu apa tadi? Fungsinya tadi itu untuk membantu pemecahan masalah, Pemecahan menjaga masalah. relevansi dengan kehidupan nyata, Dan juga serta menciptakan integrasi budaya. Iya, betul banget. Jadi tujuan jelas ya, tujuan sosiologi pendidikan itu nggak main-main dan fungsinya itu juga nggak main-main guys. Jadi ada kewajiban untuk menganalisis, memprediksi dan bagaimana mengatasi masalah sosial dalam pendidikan. Selanjutnya segmen kelima tentang lingkungan sosial pendidikan. Nah, kali ini kita mau tanya nih tentang lingkungan sosial pendidikan. Ini pasti akan sangat dekat ya dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai mahasiswa. Ternyata pendidikan itu sebenarnya tidak hanya dari sekolah saja loh guys. Nah, betul. Ternyata nih ada 4 lingkungan tempat kita belajar nih. Ada keluarga, sekolah, masyarakat, dan media. Nah, kita bakal ke pasal 1 nih. Ada yang mau jelasin duluan? Kak Iza mungkin? Keluarga ini sebagai kepala pendidikan pertama yang pertama, karena sejak kecil kita belajar cara, sopan santun, nilai agama, bahkan kebiasaan sehari-hari itu dari orang tua kita guys. Jadi yang membentuk kita dari dulu itu orang tua kita. Betul, Mereka mendidik kita. Iya, keluarga itu kayak fondasi. Kalau keluarga mendidik dengan baik, anaknya biasanya tumbuh punya keluarga yang kuat. Jadi jangan heran kalau orang bilang pendidikan itu paling penting dimulai dari rumah. Iya betul banget guys. Ternyata keluarga itu sangat-sangat mempengaruhi bagaimana seorang anak itu tumbuh. Jadi peran orang tua itu sangat-sangatlah besar dalam mendidik anaknya dalam segi moral mungkin, dalam segi karakternya, bagaimana ia tumbuh di lingkungan keluarga yang harmonis. Gitu. Nah, kalau kita udah agak besar kan nih, kita kan udah tinggalkan keluarga di ceritanya. Nah, kita udah masuk ke sekolah. Yang mana itu sekolah itu disebut tadi institusi sosial. Ya betul. Karena dia tuh bukan cuma tempat kita belajar sekedar matematika atau teori, tapi juga kita belajar yang namanya disiplin, tanggung jawab, sama kerjasama. Betul banget, di sekolah itu ada aturan, ada norma, ada interaksi antar siswa dengan guru, bahkan antar teman. Jadi sekolah itu seperti monitor masyarakat guys, miniatur masyarakat maksudnya. Miniatur masyarakat ya. Ya, bisa dibilang sekolah adalah laboratorium. Ya. Laboratorium. Lain saja. Laboratorium sosial, tempat kita latihan. Jadi warga negara yang baik. Wah, sekolah itu laboratorium sosial nih kata Alif. Jadi setelah sekolah kita juga belajar dari masyarakat. Nah, misalnya kita bisa belajar dari mungkin kegiatan gotong royong atau kegiatan-kegiatan yang ada di desa kita seperti organisasi pemuda atau kegiatan sosial lainnya. Dari situ kita belajar tentang social investment. Nah, betul banget. Masyarakat itu ngajarin kita gimana caranya kita hidup berdampingan, saling menghargai, dan berpartisipasi dalam kehidupan bersama nih sebagai masyarakat yang satu. Ya, betul sekali. Intinya masyarakat itu adalah ruang utama di mana kita bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari guys. Nah, sekarang jangan lupa ada media kayak media radio, ada juga koran yang lama Ya, harus dibaca Udah dulu. jadul banget itu. Baik, kita dapat ilmu, bukan hoax. Tuh. Karena kebanyakan sekarang itu hoax Aduh, ya. hoaxnya naik banget. Raja Lela. Mengkaji semuanya guys. Nah,
difilter dulu. Iya betul, jadi kita harus memfilter ya guys ya, yang mana-mana betul. Jadi asalkan kita bijak dalam menggunakannya, karena media itu juga punya dua sisi, ada ada positifnya, ada sisi negatifnya, dimana kita harus bisa memilih informasi yang betul, informasi yang bermanfaat bagi kita, ataupun yang memiliki pengaruh yang baik lah, positif, di sisi positif. Jadi semua itu bisa jadi sarana pendidikan dalam sosiologis pendidikan. Nah, makanya penting banget kita untuk kritis dan cerdas supaya kita itu gak kemakan sama yang namanya hoax. Kita dapatnya ilmu. Media itu ibarat pisau, bisa membantu kalau digunakan dengan benar, tapi bisa juga membahayakan kalau dipakai dalam hal yang salah. Jadi kalian harus hati-hati ya guys. Ya, jadi dari pembahasan tadi nih guys, kita belajar kalau pendidikan itu luas banget. Pendidikan itu luas banget, ada dari kita bisa mendapatkan pendidikan dari keluarga, dari sekolah, dari masyarakat, dan dari media seperti yang disebutkan tadi Alif. Nah, keempatnya ini saling melengkapi. Kalau salah satunya saja yang nggak berfungsi, kita itu nggak bisa jadi yang namanya manusia seutuhnya. Kita Ya, mungkin betul. akan kekurangan karakter, kita mungkin akan kekurangan pengetahuan dan lain-lain. Makanya keempat poin ini penting banget untuk saling melengkapi. Saling melengkapi dan ya mungkin dari keempat poin ini ada yang memang kayak ada bermasalah di keluarga atau di lingkungan yang lain lah, masyarakat dan lain sebagainya. Tapi disitulah peran sosiologis pendidikan penting. Bagaimana kita harus tetap bersosialisasi dengan keluarga kita, dengan sekolah kita, dengan masyarakat kita, baik di media juga, karena sekarang ini kita sangat identik dengan sosial media ya, sangat dekat dengan yang namanya digital. So, gimana nih menurut kalian nilai yang ada di rapor itu gimana nih? Kalau dari belajar di dalam sekolah, belajar di sekolah, menurut kalian nilai rapor itu penting nggak untuk kita? Pendidikan itu bukan cuma soal nilai rapor guys, tapi juga soal pengalaman hidup dari berbagai lingkungan. Jadi kita nggak cuma belajar teori, kita harus mempraktikkan. Iya betul banget nih, sobat podcast. Semua obrolan kali ini tuh akan apa ya? Semoga bisa menjadi membuat kalian sadar, kita sadar bahwasannya lingkungan sosial dalam pendidikan itu sangat-sangat penting. Nah, selanjutnya kita masuk ke segmen 6 tentang sekolah dan interaksi sosial. Nah, kita akan bahas lebih dekatnya nih, yang sangat-sangat dekat dengan kita, yaitu sekolah dan juga interaksi sosial yang ada di dalamnya. Nah, betul banget. Soalnya sekolah itu juga tempat kita belajar untuk hidup bermasyarakat. Nah, jadi kita tanya Pak Ahli langsung aja nih ya. Nah, bagaimana para ahli? Ya, sekolah itu termasuk lembaga sosial, artinya sekolah punya aturan, nilai dan norma yang mengatur hubungan antar warganya. Mulai dari guru, siswa, sampai staf sekolah guys. Jadi kita harus saling menghargai begitu. Betul, fungsi sekolah itu bukan cuma ngasih ilmu, tapi juga membentuk kepribadian, malah kedisiplinan. Batuk ya guys. Oke, melatih kedisiplinan juga apa ya? Nah, melatih kedisiplinan dan ngajarin kita cara berinteraksi dengan orang lain. Oke, makanya guys, sekolah itu sering disebut sebagai miniatur masyarakat. Kenapa miniatur masyarakat? Karena di situ kita belajar bagaimana kita nanti terjun ke masyarakat, bagaimana kita hidup di tengah orang-orang yang berbagai karakter. Kita tuh istilahnya di sana di sekolah tuh kayak simulasi dalam lingkungan bermasyarakat, guys. Nah, betul. Di sekolah itu interaksi sosialnya itu banyak banget dan itu berlangsung terus setiap hari. Ada antara siswa dengan siswa dengan guru, bahkan ada guru dengan orang tua. Ya, betul banget. Interaksi itu bisa terjadi lewat dua hal penting, komunikasi sosial dan komunikasi. Misalnya ngobrol dengan teman kelas, diskusi kelompok, atau bisa hubungan
ke guru. Ya betul banget. Ya, kalau dia ada di dalam itu eh, interaksi sosial di sekolah juga bisa memperkuat solidaritas, kebersamaan, dan tentu saja meningkatkan rasa tanggung jawab. Wah, bentuknya macam-macam ya. Ada yang kerjasama dan kayak kerja kelompok gitu kan. Itu kan membentuk sosial dalam pendidikan, dalam lingkup sekolah kan. Ada juga dalam bentuk akomodasi waktu, bagaimana kita menyelesaikan konflik-konflik kecil antara siswa. Kan biasanya di sekolah itu banyak sekali anak-anak yang biasa berkelahi, ada konflik-konfliknya lah sama siswa, dan itu merupakan interaksi sosial juga guys, interaksi sosial. Itu tuh nggak bisa dipungkiri, soalnya memang misalnya tadi ada kelompok asosiatif, akomodasi, dan sekarang ini juga ada yang namanya disosiatif. Jadi kayak ada persaingan antar siswa. Ya. Itu tuh kalau sehat ya kita bisa tahu motivasi untuk terus belajar, tapi kalau nggak sehat ya begitulah. Ya betul guys, Seperti jadi gitu. mungkin banyak juga siswa-siswa yang ambis begitu, tapi dia ambisnya kelewatan sampai musuh-musuhan, baku musuh-musuhan. Jadi sekolah itu selain itu ada juga akulturasi. Misalnya saat sekolah menerima siswa dari negara yang berbeda, lalu mereka saling belajar dan berbeda. Jadi guys, kita harus saling menghargai perbedaan, jangan terlalu fanatik lah dengan manusia. Betul. Di sekolah itu benar-benar jadi wadah pembentukan sikap sosial, bukan cuma otak cerdas, tapi juga hati yang peka sama orang lain. Ya betul banget guys. Jadi kesimpulannya sekolah itu bukan sekedar tempat kita untuk belajar secara akademik maupun non akademik, tetapi juga arena latihan kita, bagaimana kita bersosialisasi dengan orang-orang, bagaimana itu seperti yang saya katakan tadi, bahwasannya sekolah itu kayak kita tuh simulasi sosialisasi, simulasi bagaimana kita dalam bermasyarakat nantinya, dan itu akan terbawa nanti guys. Kebiasaan-kebiasaan kita di sekolah pastinya ada yang terbawa ketika kita terjun di dunia masyarakat. Nah betul, interaksi sosial itu mengajarkan kita tentang nilai, norma, dan sikap yang bakal kita bawa sampai ke masyarakat. Jadi tidak bisa dianggap remeh nih. Iya. Jadi jangan anggap remeh interaksi kecil dari sekolah ya guys, karena dari situ kita berada di manusia sosial yang sesungguhnya saling menghargai. Betul, saling menghargai. Nah, selanjutnya kita masuk ke segmen 7, yaitu struktur dan stratifikasi sosial di sekolah. Nah guys, sekarang kita bahas nih tentang struktur dan stratifikasi sosial di sekolah. Sebenarnya apa sih ya? Kedengarannya akademis banget nih. Iya, Aduh, betul tuh. bahaya. Enggak kok. Nah, jadi sebenarnya apa sih struktur di sekolah itu? Gimana nih dari Struktur sosial itu kayak pola hubungan di sekolah. hubungan? Misalnya ada kepala sekolah yang jadi pemimpin tertinggi, ada juga guru yang sebagai pendidik, ada murid sebagai peserta didik, plus staf TU yang mengurus administrasi, semuanya punya peran yang saling berbeda. Ibaratnya itu kayak sebuah bola, ada kapten, ada pemain, ada pelatih. Kalau semua semua menjalankan perannya masing-masing, sekolah bisa tertib dan tujuan pendidikan bisa tercapai. Nah, kerjasama itu penting guys. Nah, jadi itu tadi penjelasan dari narasumber kita tentang struktur di sekolah. Nah, kalau stratifikasi sosial itu gimana ceritanya guys? Oh, stratifikasi itu gampangnya lapisan sosial di sekolah. Contohnya ada murid yang menjadi ketua OSIS, ada yang ketua kelas, ada yang anggota ekskul basket, ada juga yang fokus akademik. Itu semua bentuk lapisan sosial. Oh, betul banget nih. Kalau di kalangan gue juga ada nih. Kepsek sebagai yang tingkat tertinggi, terus ada guru-guru senior yang pasti udah dihormati banget nih, udah sepuh banget istilahnya. Terus ada juga guru-guru baru nih yang masih adaptasi sama Iya. lingkungannya. Kalau di antara murid,
stratifikasi bisa kelihatan banget. Ada murid yang sering juara kelas, otomatis dihormati karena presentasinya. Ada juga yang jago olahraga, kayak bintang lapangan pas turnamen futsal itu antar sekolah. Ada juga populer karena aktif bikin konten sekolah di medsos. Nah, interesting guys. Jadi stratifikasi ini juga menurut saya bisa memengaruhi kesempatan juga nih guys, karena misalnya ada murid yang aktif di OSIS nih, dia tuh pasti lebih gampang untuk dapat kesempatan untuk ikut-ikut lomba seperti lomba-lomba kepemimpinan karena dia sudah dikenal nih dalam OSIS. Nah, betul nggak sih guys? Dia juga apa namanya, stratifikasi ini juga bisa mengaruhi kesempatan kita, ya kan? Nah, gue setuju nih, karena itu dia dapat kesempatan lebih soalnya udah punya pengalaman, dan itu juga sebenarnya bisa memotivasi murid-murid lain. Nah, Ya, betul. Kalau kita mau naik status sosial, ya kita harus berusaha untuk belajar giat, ikut organisasi, atau mungkin kayak ya mencoba untuk berprestasi di bidang kita sendiri. Ya betul, mencari apa yang sebenarnya bisa kita kembangkan. Tapi hati-hati juga, stratifikasi bisa negatif jika kalau jadi bahan gengsi atau diskriminasi. Misalnya ada geng populer yang suka meremehkan temannya yang lain, itu kan bisa bikin ya suasana sempurna. Biar betul banget. Di kan sekolah kita, apa ya, banyak sekolah-sekolah yang punya geng-geng, inilah geng-geng girl or something like that. Dan itu akan memengaruhi rasa Budaya gengsi, sekolah. ya rasa gengsi dari murid-murid yang lain pastinya, ya kan? Betul banget. Makanya sekolah harus bisa mengelola stratifikasi ini biar positif. Caranya dengan kasih kesempatan sama buat semua murid. Dorong yang kurang untuk berkembang dan berpartisipasi. Mantap, kata Ida tadi, dorong yang kurang aktif untuk bisa berkembang dan tidak pilih kasih. Dan itu sangat-sangat relevan guys, sangat-sangat betul. Jadi struktur sosial itu bikin sekolah ini punya keteraturan. Jadi dia, kalau struktur itu dia teratur. Ada yang kepala sekolah, ada yang dari atas sampai bawah itu dia teratur. Dan stratifikasi sosial itu bikin ada lapisan peran. Nah, lapisan peran dan kedudukannya masing-masing. Dan kalau dikelola dengan baik, itu bisa memotivasi untuk terus berkembang. Contohnya tadi kayak ikut-ikut lomba, itu akan memotivasi yang lain untuk mau juga ikut-ikut lomba seperti itu. Jadi itu merupakan lapisan sosial ya, lapisan sosial. Harus ada dorongan. Ya, setuju. Kelompok sosial. Nah guys, tadi kan kita udah bahas nih konsep dan struktur dan juga stratifikasi sosial di dalam lingkup pendidikan, di dalam seperti apa dia tuh, sistemnya seperti apa. Jadi kita akan tahu lebih dalam tentang sekolah dan kelompok sosial, yaitu contoh in real life-nya itu gimana ya. Nah, kalau sekarang juga kita akan bahas kelompok-kelompok sosial yang dihasilkan dari stratifikasi tadi nih. Kan tadi ada dibilang lapisan-lapisan ya. Ada juga kelompok-kelompoknya yang dihasilkan dari stratifikasi tadi ini. tersebut. Nah, jadi kita tanya Pak Akde lagi nih. Apa aja nih kelompok-kelompoknya? Sebenarnya sih pengkategorian kelompok sosial itu banyak menurut para ahli. Ada kelompok formal, informal, ada group, outgroup, ada juga primer, student. Nah, tapi kalau mau ambil contoh simpel, menurut Max Weber and Ellsworth, Paris, kelompok sosial itu terbagi jadi dua guys. Kelompok formal yaitu kelompok dengan struktur, aturan, dan tujuan jelas. Contohnya organisasi sekolah. Dan kelompok informal hubungan tanpa struktur jelas, lebih spontan, dan pertemanan sebaya di sekolah. Ah, interesting. Jadi menurut mereka kelompok sosial itu bisa dilihat dari strukturnya, kedekatan anggotanya, dan tujuan kelompoknya aja. Ya betul banget. Ya, betul banget. Dan jangan salah, pembagian kelompok ini punya pengaruh besar kehidupan anak-anak di sekolah. Jadi tidak cuma soal siapa kita berteman ya, kita temenan sama siapa di sekolah, tapi juga bisa
menunjukkan arah interaksi sosial di sekolah itu seperti apa. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang pintar, pasti kita juga bisa terbawa bahwa oh, kita juga termotivasi untuk menjadi orang yang rajin atau pintar tersebut. Oke guys, seperti itu kelompok sosial dalam pendidikannya itu khususnya di institusi yaitu di sekolah. Baik, dari situlah lahirnya budaya-budaya kecil di sekolah. Nah, ngomongin tentang budaya, kita akan lanjut ke segmen 9. yaitu tentang budaya di sekolah. Nah, gimana tuh maksudnya budaya di sekolah? Budaya-budaya apa aja sih? Di sekolah itu ada yang namanya budaya mikro sekolah. Itu terbentuk dari norma, tradisi, dan pola perilaku yang berkembang di suatu kelompok antara atau masyarakat kecil. Dan norma dan tradisi berkembang di kelompok sosial sekolah bisa sangat mempengaruhi Apalagi karena masa sekolah itu kan masa pencarian identitas guys. Anak-anak jadi sangat mengerti sama budaya yang ada di lingkungannya, warna di mana harus bersikap. Nah, jadi budaya sekolah itu bukan cuma aturan tertulis aja nih, tapi juga kebiasaan kita untuk hidup di masyarakat itu. Jadi bukan cuma aturan yang terpampang di di tembok, tapi juga aturan-aturan tidak tertulis yang mana kita pelajari dari sikap orang sekitar kita. Contohnya kayak budaya permisi kalau lewat di depan guru dan lain sebagainya, itu budaya yang sangat-sangat melekat tapi tidak tertulis. sekali. Bahkan ngumpul-ngumpul kayak gini nih yang protes ini bisa juga jadi budaya. Tapi masalahnya kita kan nggak bisa pantau ya, tidak bisa memantau semua budaya dari kelompok di sekolah. Ada pasti kelompok-kelompok yang kayak Geser sedikit lah, melenceng sedikit lah, dia tidak apa ya, istilahnya kalau di dalam sekolah itu disebut sebagai geng nakal or something like that. Dan ya, jadi kita tidak bisa memantau semua budaya sekolah, budaya dalam kelompok di seluruh Indonesia atau di seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Nah, jadi makanya sekolah ini punya peran penting, bukan cuma mengajar anak ini, tapi juga mengembangkan sisi sosial anak supaya mereka nggak tereksklusi dari lingkungan sosial. Kalau begitu, sekolah memang harus jadi agen budaya nih. Mereka gak cuma harus sekedar ngajar, tapi juga harus mantau perkembangan budaya-budaya dan sosial anak-anak itu. Jadi ya memang bukan tempat sekedar belajar aja nih. Belajar budaya juga ya kan. Budaya yang positif di sekolah bisa jadi pegangan anak-anak di dalam proses bisa. Nah, jadi budaya positif di sekolah itu sangat-sangat berperan penting bagi sosial lingkungan murid-murid di sekolah. Karena seperti yang dikatakan Alif tadi, bahwasannya budaya di sekolah itu sangat-sangat bisa menjadi pegangan bagi anak-anak. Tentunya nanti kalau keluar dari sekolah, contohnya nih di sekolah saya kemarin, di sekolah saya itu ada budaya membawa botol setiap hari. Nah, sampai saat ini setelah saya lulus dari sekolah tersebut, saya sampai saat ini membawa botol, dan itu sangat-sangat mempengaruhi guys. Jadi budaya di sekolah itu sangat-sangat penting gitu, sangat-sangat mempengaruhi. Nah, tapi perlu digarisbawahi juga nih. Tadi kan udah dibahas sama dulu tentang budaya di sekolahnya. Tapi budaya-budaya seperti itu juga perlu diperhatikan nih struktur kepemimpinannya. Itu tuh harus tegas supaya dinamika dan tradisi sekolah yang dibangun itu terpantau secara positif supaya hasilnya bisa maksimal. Betul, karena kemarin itu di sekolah saya memang dilaksanakan dengan tegas. Jadi harus dan wajib untuk membawa botol. Setuju, kalau budayanya positif, iklim sosial sekolah juga bagus. Kerjasama tapi bersama antar jadi itu jadi mengikat guys, begitu. Nah, jadi sebenarnya iklim sosial di sekolah itu kayak udara. Kenapa? Karena kita tidak lihat langsung iklim tersebut, tapi kita rasakan. Banyak orang yang merasakannya. Dan kalau udaranya segar, anak-anak juga bisa segar. Dalam arti mereka lebih tidak
Tapi gimana nih kalau semisal aturan atau budaya sekolahnya itu nggak cocok sama latar belakang anak-anak? Betul tuh, gimana tuh? Disitulah pentingnya kepemimpinan berbasis etnopedagogi. Etnopedagogi, what's that? Apa sih etnopedagogi tersebut? Ya. Katanya sangat tidak familiar. Ya, itu etnopedagogi itu metode kepemimpinan pendidikan yang menyesuaikan dengan latar budaya masyarakat. Indonesia kan punya banyak suku, adat, dan tradisi. Jadi pendekatan pendidikan yang peka budaya sangat membantu anak-anak menyesuaikan diri, baik secara akademik maupun sosial. Oh, jadi dan kalau diterapkan dengan baik, anak-anak bisa merasa diterima, bukan dipaksa menyesuaikan dengan sesuatu yang asing ya. Betul banget. Akhirnya sekolah itu jadi bisa menjadi ruang yang tumbuh, yang sehat, bukan sekedar belajar tok, tapi bisa menjadi membangun budaya-budaya yang positif dan sesuai dengan latar belakang budaya lingkungannya, seperti yang dikatakan sama Alif tadi, guys. So guys, selanjutnya kita masuk ke segmen 11 tentang hubungan masyarakat dan sekolah. Nah, oke teman-teman, kita udah bahas ya tentang segmen-segmen berikut sebelumnya itu tentang hakikat sekolah, fungsinya, sosiologis pendidikan, sosialisasi sekolah, dan lain sebagainya, interaksi-interaksi sosial di dalam sekolah. Banyak sekali yang sudah kita bahas tadi. Jadi, sekarang kita masuk ke segmen berikutnya, dan kita akan bahas topik tentang hubungan sekolah dan juga masyarakat. Sebenarnya hubungan sekolah dan masyarakat itu seperti apa? Nah, sekolah itu kan nggak bisa berdiri sendiri ya. Ada peran besar dari masyarakat di dalamnya. Jadi kali ini kita bakal ngobrol lagi sama narasumber kita yang setia banget ini. Gimana nih sebenarnya hubungan antara sekolah dan masyarakat itu bisa terbentuk dan kenapa itu bisa penting banget? Ya, menurut kalian? Nah, kalau dilihat secara praktis, kebanyakan orang tua ini ingin anaknya berprestasi di sekolah, guys. Itu tandanya masyarakat itu berharap sekolah bisa memberikan layanan pendidikan yang berkualitas terhadap anak-anak tersebut, baik dari proses pembelajaran, mengajar maupun hasilnya. Jadi, hubungan sekolah dan masyarakat itu lebih ke arah bagaimana sekolah bisa meningkatkan cara belajar anak-anak tersebut dengan baik, guys. Jadi bukan cuma anak sekolah saja ya, tapi juga tentang bagaimana sekolah itu bisa memberikan manfaat dan dampak yang nyata buat lingkungan di sekitarnya, di masyarakatnya. Nah kalau gitu, apa sih tujuan dari hubungan sekolah dan juga masyarakat ini? Gimana nih? Menurut kalian gimana? Yang utamanya luas banget. Menurut Waduh, apa tuh? yang utamanya itu luas banget. Menurut Asprey and McNally ada 3 hal penting. Pertama, meningkatkan kualitas belajar dan tumbuh kembang anak. Kedua, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan ketiga, membangun dukungan masyarakat terhadap pendidikan publik. Jadi bukan cuma buat dapat bantuan dana dari orang tua atau masyarakat, tapi mereka lebih ke arah kolaborasi gitu, yang bikin masyarakat juga berkembang. Wah, berarti memang sekolah mereka tuh saling menguatkan ya. Kalau sekolahnya maju, masyarakatnya juga bakal terdorong buat jadi lebih baik lagi. Nah, supaya hubungan itu tuh, hubungan dari keduanya itu berjalan efektif, pasti ada nih prinsip-prinsip yang harus dijaga dong. Kalau menurut kalian gimana nih, prinsip-prinsipnya itu seperti apa? Tentu ada beberapa prinsip utama nih, guys. Contohnya itu kayak integrity. Artinya semua kegiatan harus terpadu dan konsisten antara akademik dan non-akademik. Kedua itu continuity, harus dilakukan terus-menerus, nggak bisa cuma sekali aja. Simplicity, informasinya harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, guys. Harus
mencakup semua aspek dari kegiatan kurikuler sampai ekstrakurikuler. Dan yang keempat, yes, informasinya harus dibangun dan positif. Adaptasi sesuai sama kondisi masyarakat sekitar, termasuk budaya dan kebiasaan mereka, guys. Nah, lengkap banget ini. Jadi bisa dibilang sekolah itu juga bagian dari masyarakat, bukan cuma institusi yang berdiri sendiri dan fokusnya cuma lingkup mereka aja, tapi untuk semua yang ada di sekitar mereka juga. Nah, Betul sekali. Sekolah itu bagian dari organisasi sosial. Bahkan terbentuknya lembaga pendidikan itu karena perkembangan masyarakat yang makin kompleks. Baik dari sisi budaya, teknologi, maupun jumlah penduduk. Makanya sekolah bisa dibilang cerminan masyarakat modern. nice point Alif. Jadi bisa disimpulkan ya bahwasannya hubungan sekolah dan masyarakat itu penting untuk menciptakan kolaborasi yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. Jadi sekolah dan masyarakat seperti yang disampaikan tadi, ada prinsip-prinsipnya, ada juga hal-hal contoh-contoh yang sudah disampaikan sama Alif, bagaimana hubungan masyarakat dan hubungan sekolah itu terjalin. Jadi harus ada manfaat dan sifat berkelanjutan dari hubungan tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke segmen 12. Dimensi, sikap, dan perilaku Belajar belajar orang dari orang dewasa. Nah, kali ini topiknya agak beda nih, tapi tetap nyambung gitu. Tentang sikap dan perilaku belajar orang dewasa. Yap, kalau sebelumnya kita bahas sekolah di masyarakat, sekarang kita akan bahas di mana orang dewasa itu belajar dan juga berkembang. Jadi bukan cuma anak-anak juga ya, bukan cuma anak-anak yang butuh pendidikan, tapi orang dewasa juga butuh pendidikan. Jadi kalau menurut narasumber kita hari ini, semoga tetap ini ya, semoga tetap menjawab pertanyaan kami kan sangat-sangat banyak ya. Ya, dari menurut sudut pandang kalian nih, bagaimana konsep dasarnya dimensi sikap dan perilaku belajar orang dewasa? Jadi gini, orang dewasa itu punya karakteristik belajar yang berbeda banget dari anak-anak. Mereka tuh lebih mandiri, udah punya banyak pengalaman yang bisa dijadikan sumber belajar. Sedangkan kalau anak-anak itu dia harus dididik, dia harus diajar lagi bagaimana caranya belajar lebih baik, guys. Banget. Semakin dewasa seseorang, dia sadar sama tanggung jawab dan butuh terlibat langsung dalam proses belajar. Jadi bukan cuma disuruh-suruh, bukan diarahkan. Mereka ikut menentukan apa dan bagaimana mereka belajar. Nah, menarik banget. Pasti juga ada nih beberapa perubahan sikap yang menunjukkan sekolah itu sudah dewasa untuk dewasa dalam belajar kan. Ya misalnya dari yang awalnya bergantung ke orang lain sendiri dan dari pas jadi aktif, dari subjektif jadi objektif, lalu mulai bisa memberi informasi, punya tanggung jawab jadi luas dan punya kepentingan beragam. Semua tanda bahwa seseorang mulai dewasa dalam proses belajarnya, kan. Nah guys, jadi belajar itu tidak berhenti ya. Kalau kita berhenti sekolah, berhenti belajar juga tidak. Jadi proses menuju dewasa itu sendiri itu juga bagian dari pembelajaran seumur hidup. Jadi Exactly. kita, Jadi, nah betul. Belajar buat jadi manusia yang lebih matang dan sadar akan tanggung jawabnya sendiri itu lebih penting dan itu berkelanjutan sampai akhir hayat. ya, jadi kita kayak seumur hidup belajar. Belajar. Asah otak kalian dan anak-anak Bukan cuma otak, tapi juga karakter. ya karakternya kalian. Nah, kita lanjut ke segmen terakhir. Nah, itu tentang perspektif kontemporer. Nah, oke guys, sebelumnya kita sudah bahas nih tentang dimensi sikap belajar orang dewasa, berbagai macam segmen tadi sudah kita bahas dan kita tibalah di segmen terakhir yaitu tentang perspektif kontemporer. Nah, perspektif kontemporer dalam pendidikan itu seperti apa? Dan ini lebih ke arah
bagaimana pendidikan di masa sekarang itu menghadapi tantangan yang baru ya. Nah, dan di sini kita juga bakal bahas dua hal penting, landasan sosiologis dan kultural sebagai inovasi edukatif, dan juga tentang pendidikan di masyarakat global nih. Kalau dari sisi sosiologis dan kultural, sebenarnya pendidikan itu nggak boleh dilihat sebagai beban. Kenapa tuh? Karena kadang kan siswa ngerasa tugas menumpuk, guru pun terbebani administrasinya. Padahal sekolah itu seharusnya jadi miniatur masyarakat, tempat anak-anak belajar, hidup bermasyarakat dan berkontribusi. Nah, di dalam sosiolog, perilaku manusia dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, ya, norma, agama, dan budaya. Jadi, pendidikan itu juga harus jalan sama nilai-nilai sosial yang berlaku, guys. Dengan begitu, siswa bisa menjadi individu yang benar-benar berkarakter dan punya kepekaan terhadap sosial. Setuju banget nih. Sekarang ini kan tantangan pendidikan itu makin besar, apalagi di era seperti ini, di era global. Kadang sekolah fokus ke nilai akademik, tapi lupa sama pembentukan karakter. Nah, ini ada erat kaitannya dengan filosofi pendidikan yang sudah kita bahas kemarin di episode sebelumnya. Nah, betul banget. Kalau pendidikan cuma ngejar nilai tanpa karakter, itu hasilnya anak cuma pintar tapi gak bijak. Mereka cuma pintar buku tapi gak tahu cara jalani hidup. Nah, jadi peran guru di sini tuh besar banget buat membangun kepribadian di sini, membangun kepribadian anak ini supaya bisa lebih siap untuk dunia nyata. Memiliki karakter yang baik. Ya, interaksi guru dan siswa itu termasuk bagian dari sosiologis dan kultural dalam pendidikan. Kalau dua hal ini selaras, proses belajar jadi lebih bermakna. Tapi kalau enggak, bisa menghambat perkembangan siswa secara emosional dan sosial. Wah, keren banget pembahasan kita kali ini, sangat-sangat wow. Jadi kita simpulkan ya guys ya, pendidikan masa kini itu sangat-sangat perlu adanya keseimbangan antara aspek intelektual dan juga karakter. Dan supaya kita bisa menghasilkan generasi yang lebih cerdas sekaligus berakhlak. Karena ya, karena banyak orang-orang yang cerdas tapi ya Gak tahu kurang cara di akhlak. Iya, betul. Jadi kita harus punya karakter, guys. Jangan cuma pintar aja, tapi Harus memiliki karakter. Jadinya pendidikan itu bukan cuma soal seberapa pintar kita, tapi seberapa baik kita menjalani hidup sebagai manusia. Betul teman-teman. Wah, gimana ini perasaan teman-teman dari sekian banyaknya pertanyaan yang sudah kami tanyakan? Semoga gak bosan ya. Semoga nggak bosan-bosan ya. Nah teman-teman, tadi kita sudah bahas tuntas terkait landasan sosiologis pendidikan dan banyak lagi aspek-aspeknya nih, divisi-divisi dari pembahasan kita kali ini. Dan semoga teman-teman bisa paham sekaligus bisa mempraktekannya ya apa yang sudah kami tanyakan ke narasumber. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak ya kepada narasumber yang selalu setia menemani kami dari episode 1 sampai episode sekarang. Ya. Gimana perasaannya, Indah? cuman mau nyampein satu pesan aja. Apa itu? Apa nih? Cuman gue tuh sih apa namanya, orang yang berilmu itu belum tentu beradab, tapi orang yang beradab itu sudah pasti berilmu. Jadi seluas apapun ilmu kalian, kalau kalian gak beradab itu hasilnya juga nol. Wah, keren banget. Kalau Alif ada pesan nggak atau gimana? Oh, nggak ada nih. Nggak ada. Sudah. Oke. Dari sepanjangnya podcast kali ini, terima kasih ya teman-teman udah dengerin kita dan semoga dapat insight yang bermanfaat dari kami. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya Lutfi Azahra sebagai host podcast kita. Saya Ratna Megawangi sebagai co-host. Dan saya Nurul tadi sebagai narasumber. Dan saya Alif sebagai narasumber juga. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.
Have a nice day, guys. Bedanya. Dadah.